Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat TTM Budiman, balik lagi di arbi.tv. Oke, kali ini gue akan berbagi tips and trick untuk kalian yang gagal di jalur SNMPTN, SBMPTN, dan sekarang akan berjuang di jalur mandiri. Gimana caranya untuk lolos ujian keterampilan masuk perguruan tinggi untuk prodi seni tari jalur mandiri. Nah, jadi ini hanya akan menjadi acuan buat kalian. Mungkin nanti tesnya tidak akan sepenuhnya seperti ini. Setidaknya kalian bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin agar hasilnya menjadi maksimal. Nah, sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu beberapa prodi seni tari khususnya untuk murni dan pendidikan yang ada di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama itu ada di Universitas Negeri Jakarta, terus ada di Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Pontianak, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Lampung. Ada juga yang untuk seni murninya di ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, Institut Seni Budaya Indonesia, Institut Seni Indonesia Bali, dan masih banyak lagi beberapa perguruan tinggi yang memiliki prodi seni tari. Kalian bisa cari sendiri dengan jempol kalian, ada teknologi yang namanya Google. Nah, biasanya di ujian keterampilan itu dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama ada sesi tari bentuk, yang kedua ada sesi improvisasi, eksplorasi, dan imitatif, dan yang ketiga ada sesi wawancara. Oke, jadi akan kita bahas satu persatu setiap sesinya ya. Yang pertama ada sesi tari bentuk. Di sesi ini kalian akan diminta untuk menarikan tari bentuk yang sudah ada, atau tari bentuk yang kalian bisa, atau tari bentuk yang kalian kuasai sebagai tes ujian. Nah, tips yang pertama, pilihlah tarian yang paling kalian kuasai. Tarian yang paling mudah untuk dipelajari dalam waktu sesingkat mungkin. Tarian yang mempresentasikan diri kalian. Kalian bisa persiapkan tarian ini sebaik mungkin sebelum tes, agar hasilnya bisa menjadi maksimal. Nah, tips yang kedua, tunjukkan sebaik mungkin kemampuan wiraga, wirasa, dan wirama kalian. Wiraga itu teknik gerak kalian harus kuasai. Kemudian wirasa itu ekspresi dan rasa dalam tarian itu harus kalian keluarkan semampunya. Kemudian wirama ketepatan tempo dan hitungan dalam tarian tersebut. Tips yang ketiga, untuk kalian membawa tari tradisi atau tari kreasi yang sudah pakem, jangan sesekali kalian berani untuk mengubah gerakan yang ada di dalamnya. Misalnya di tarian tersebut gerakannya susah, terus kalian sederhanakan. Jangan, please jangan, karena itu akan mengurangi penilaian kalian. Oke, selanjutnya ada sesi improvisasi, eksplorasi, dan imitasi. Di sesi ini biasanya tiap-tiap perguruan tinggi beda-beda. Cuman di sini gue akan memberikan gambarannya secara umum. Di sesi ini kalian akan diminta untuk memperagakan gerak dari seorang peraga. Biasanya peraga akan memperagakan gerak sebanyak 2 kali, terus kalian ikutin, terus kalian akan memperagakannya secara sendiri. Tipsnya di sini adalah pertama, perhatikan betul bagaimana gerakan yang dilakukan oleh peraga. Kemudian kalian hitung sendiri di dalam hati, ketukan untuk mengetahui tempo yang akan digerakkan. Oke, contohnya gini, di sini ada video peraga, terus gue sebagai orang yang dites. Pertama kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih seperti itu caranya. Jadi kalian lihat baik-baik si peraga dan cari ketukan temponya. Kemudian kalian akan disuruh untuk memperagakan bersama si peraga. Di sini yang dinilai adalah kemampuan kalian menirukan gerak. Jadi lakukan sesempurna mungkin, semirip mungkin dengan si peraga. Selanjutnya di sini kalian akan disuruh untuk memperagakan gerak tadi secara mandiri. Usahakan di sini kalian harus paham betul gerakan secara detail yang tadi peraga lakukan. Kemudian hitungan dan temponya juga harus tepat. Nah, untuk latihan ini di rumah, kalian bisa menirukan berbagai macam tarian yang ada di YouTube. Contohnya kalian bisa perbanyak cover dance Korea. Itu sangat membantu banget, sumpah. Blackpink. Blackpink. Oke, selanjutnya masih di sesi yang sama. Di sini ada improvisasi dan eksplorasi. Di sini yang dinilai adalah kemampuan kalian dalam menciptakan gerak-gerak baru secara spontan. Nah, jadi di sini nanti kalian akan dikasih musik secara random dan acak dengan tempo yang bervariasi,
Terus kalian akan disuruh membuat gerak secara spontan. Di sini tipsnya adalah pertama dengarkan dulu musiknya secara baik-baik. Kemudian baru kalian gerakan tanpa patah-patah atau terhenti-henti. Jangan melihat gerakan orang lain atau jangan menggerakkan gerakan yang sudah ada. Nah, untuk latihannya di rumah, kalian bisa cari di YouTube musiknya, musik apa aja bebas, terus kalian bikin gerakannya secara spontan. Yang penting di sini adalah lakukan gerakan sebaik mungkin sesuai dengan tempo musik. Jangan berhenti sebelum disuruh berhenti. Biasanya ada beberapa tes yang menyediakan properti. Biasanya kalian disuruh untuk memilih properti seperti sampur, payung, caping, kipas, dan lain-lain. Terus kalian maksimalkan sebaik mungkin properti tersebut untuk pendukung gerak tari. Carilah gerakan yang murni dan maknawi. Oke, lanjut ke sesi berikutnya, ada sesi wawancara. Ini gak usah gue jelasin wawancara itu gimana. Kalian udah pasti tahu, kalian akan ditanya-tanya oleh penilai pertanyaan-pertanyaan yang random banget. Pertanyaannya tuh acak, gak bisa ditebak, terus random gitu sesuai kemauan si penanya. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu ada yang level mudah, ada yang level susah. Yang level mudah contohnya random kayak gini. Nama kamu siapa? Asal sekolah kamu dari mana? Alasan kamu masuk seni tari apa ya? Kenapa kamu memilih seni tari di Universitas X? Kamu bisa nari apa saja? Kamu belajar nari sendiri atau dari sanggar? Coba saya mau dengar pengalaman tari kamu seperti apa. Di sini tipsnya kalian adalah menjawab pertanyaan tersebut dengan percaya diri. Jangan terlalu banyak jawaban. Nama saya, asal saya dari, karena saya pingin. Jangan. Jadi jangan jawab terlalu banyak. Kemudian jangan nunduk saat menjawab. Nama saya, asal sekolah saya nari sejak kelas 20 SD. Saya belajar nari dari YouTube. Please, itu juga jangan kalian lakukan. Kalau bisa kalian tatap mata si penilai dan yakinkan mereka bahwa kalian pantas untuk diterima di perguruan tinggi tersebut. Tapi terkadang ada pertanyaan-pertanyaan sulit yang random ditanyakan untuk menjebak kalian. Contohnya kayak gini. Sebutkan 10 tarian klasik khas Yogyakarta. Jelaskan pengertian tari menurut para ahli. Kenapa tanggal 29 April disebut Hari Tari Sedunia? Sebutkan tokoh klasik tari Sunda. Apa yang kamu ketahui tentang visi dan misi program studi dari kampus yang akan kamu tuju? Coba jelaskan tugas pokok dan fungsi seorang seniman. Jelaskan indikator yang harus dimiliki seorang guru tari. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, tipsnya adalah kalian harus menambah wawasan kalian. Gunakan jempol kalian untuk mencari informasi sebanyak mungkin seluk-beluk mengenai seni tari dari media manapun. Nah, itu dia tadi sedikit pembahasan tips dan trik untuk kalian yang akan ujian keterampilan mandiri untuk prodi seni tari. Pastikan juga kalian membawa berkas-berkas yang disuruh pada saat ujian, imbangi tes keterampilan dan tes pengetahuan. Jadi jangan hanya fokus ke satu tes saja. Gunakan pakaian pada saat ujian keterampilan senyaman mungkin, serapih mungkin. Dan yang paling utama jangan lupa untuk selalu berdoa, karena kekuatan yang paling utama adalah doa. Buat kalian yang merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Beli semangka ke pasar pagi. Semoga suka dan nonton lagi. Jalan-jalan sampai Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.